Manusia kepada lupa, Bu.
makhluk, mulai dari penciptaan hingga keberangkatan dengan landasan doktrin Islam. Terus yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu adalah ilmu yang berisi berbagai argumentasi tentang akidah Islam yang dibangun berdasarkan dalil-dalil rasional. Terus yang keempat itu TMH Asy-Syirik. Ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli ataupun akli. Ada yang tahu akli dan nakli itu? Nakli itu secara hadis, Quran dan hadis. Kalau akli itu akal pikiran. Dalil akal seperti apa, Bu? Seperti akal. Akal ya, kayak berpikir kritis gitu. Tapi kan kalau dalil nakli kan misalnya dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis, dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau akli itu kalau akli itu mungkin bersumber dari akal manusia. Lanjut ya. Ya, Bu. Nah, nama-nama lain ilmu kalam ada beberapa. Yang pertama itu ilmu Itu nama-nama lainnya ya, Bu? Iya, itu nama-nama lainnya. Berarti ilmu kalam itu sama dengan ilmu tauhid. Ilmu kalam itu sama dengan ilmu usuluddin. Bedanya apa, Bu? Kan nama Nama lain. beda sama ya, beda, Bu. Ya. Proses penelitian ilmu kalam. Baik, kita akan membahas satu persatu ya ilmu kalam itu apa. Jadi ilmu kalam itu membahas tentang ketuhanan yang logika, maksudnya dari akliyah dari permasalahan sifat kalam bagi Allah. Tahu nggak akliyah itu apa? Apa dari kalam? Tentang apa tadi, Bu? Tentang Dari ketuhanan. manusia, dari Akal. Logika. Contohnya, Bu? Belum ya, Bu? Belum sampai. Sabar. Belum. Sabar. Kok disabar? yang kedua ilmu Ilmu usuluddin. Kenapa? harus fokus. Jadi yang kedua itu apa? Usuluddin itu berfokus pada akidah atau keyakinan Allah Subhanahu wa taala atau yang membahas pokok-pokok dalil agama. Keyakinan. Dan keyakinan kita. Pokok-pokok dalil agama itu seperti apa? Dalilnya seperti tauhid, Terus ada rukun Islam, rukun Islam, rukun iman, terus muamalah. muamalah. Tauhid itu apa? Keyakinan. Jadi tauhid itu apa? Yang mengesahkan Allah. Yang Oh, menjelaskan dalam tauhid esa satu. Lebih usuluddin ya. menjelaskan qul huwallahu ahad. Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu satu. Satu. Ya. Allahus samad. Dan yang kedua, ada yang tahu? Tahu, Bu, ada 5. Yang pertama, Iman pada Allah.
Lanjut ya. Ingat tuh gak? Jadi ruang lingkup ilmu kalam yang pertama itu ada ilahiyah. Ilahiyah itu membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan, seperti sifat-sifat Allah, keberadaan Allah, dan keesaan Allah. Terus yang kedua itu ada nubuat. Yang keempat itu ada samiyat. Ya, samiyat itu membahas perkara-perkara yang diterima berdasarkan wahyu. Dalil nakli seperti kehidupan setelah mati itu kayak kebangkitan, surga neraka, azab kubur. Iya, Masuk juga. lanjut ya. Ya, Bu. Fungsi sekarang baru, Bu. Iya kan enggak? Iya, Kak. Siapa yang mau Saya. Fungsi ilmu kalam. 1. Untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. 2. Memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis sehingga kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional. 3. Menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifesti syariat, ibadah dan muamalah, serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Yang terakhir, menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggung dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda. Sudah, Bu? Jadi ada 4 fungsi ilmu kalam. Yang pertama itu untuk menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan perkaranya timbul pertentangan itu. Selanjutnya membuat suatu garis kritik sehat berdasarkan logika. Jadi untuk menolak akidah yang sesat. Fungsi pertama yang kedua itu memberikan penguatan landasan keimanan. Yang ketiga itu menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari 3 pokok, yaitu iman kita, terus landasan akidah Islam sebagai Manifestasi, Bu. manifestasi syariat, ibadah dan muamalah serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Terus yang keempat itu menjawab problematika
Ini karena dia masalah karena mereka ini memang dalam satu kelompoknya ada 5 orang jadi kelompok satu. Satu. Dua. Oke, Bu. Bu, yang kami tahu-tahu ada kan, Bu? Ya. Mari bersama. Namanya apa ya? Bagian dari apa sih tadi? Nama lain. Jadi
Sudah selesai semua kan? Sudah Bu. Karena waktunya sudah habis, terima kasih dan apa yang telah kalian bikin. Sudah kok. Karena waktunya sudah habis, jadi dikumpulkan saja ya. Ya Bu, konsentrasi ya. Oke Bu, makasih Bu. Sudah selesai kan? Sudah Bu. Sudah Bu. Namanya dibuat ya? Ya Bu, tapi ini Di belakang. Minggu depan ya presentasi ya? Oke Bu. Ini kita yang dari apa? Oke, terima kasih. Buat hari ini, Ibu bila ada salah kata dan ucapan Ibu minta maaf dan Allah mencampur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau nak